Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dari pengantar audit, yaitu sampling audit untuk pengujian rincian atas saldo, yang dimana di buku Arens ini merupakan chapter 17. Kami sendiri terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama Helmi Aditya Pamungkas absen 9, Igede Raditya Dharma Putra absen 10, Kadek Sakarya Putra absen 11, dan Kusnul Al-Mukarohmah Dwi Saputri absen 12 dari kelas 54 D3 Kepabeanan dan Cukai Alih Program. Untuk pembahasannya sendiri kami bagi menjadi 5 bab, yaitu pertama perbedaan audit sampling untuk TDB dan TOC serta STOT, yang kedua non-statistical sampling dalam TDB, yang ketiga monetary unit sampling, yang keempat variable sampling, yang kelima different estimation dalam TDB. Baik, kita memasuki materi pertama, yaitu perbedaan audit sampling untuk TDB dan TOC serta STOT. Perbedaan audit sampling untuk test detail balance dan test of control serta substantive test of transactions. Nah, sebagian besar konsep ini kita udah belajar di bab 15. Namun, sebenarnya apa sih yang membedakan dari ketiga ini? Nah, perbedaan utama dari pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian perincian saldo terletak pada bagian mana yang akan diukur oleh auditor. Nah, di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama TOC, test of control atau pengujian pengendalian. Yang diukur adalah efektivitas pengoperasian pengendalian internalnya. Kemudian STOT, substantive test of transaction, itu pengujian substantif atas transaksi. Apa yang diukur? Ada 2, yaitu efektivitas pengendalian dan ketepatan nilai moneter pada transaksi dalam sistem akuntansi. Yang ketiga, yang menjadi bahasan dari bab ini, yaitu test detail balance atau pengujian perincian atas saldo, yaitu yang diukur adalah jumlah uang dalam saldo akun yang mengalami salah saji secara material. Nah, auditor sendiri melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk menentukan rendahnya tingkat pengecualian dari populasi. Yang kedua, untuk mengurangi risiko pengendalian sehingga mengurangi pengujian perincian saldo. Yang ketiga, bagi perusahaan publik untuk menyimpulkan bahwa pengendalian berlangsung secara efektif terhadap audit pengendalian internal pelaporan keuangan. Masuk ke materi kedua, yaitu non-statistic sampling dalam pengujian perincian atas saldo atau test detail balance. Non-statistic sampling dalam pengujian perincian atas saldo. Sebenarnya ini merupakan langkah-langkah untuk pengambilan sampel audit untuk pengujian perincian atas saldo. Secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu merencanakan sampel, memilih sampel dan melakukan prosedur audit, kemudian mengevaluasi hasil. Baik, langsung saja ke next slide berikutnya. Non-statistic sampling dalam pengujian perincian atas saldo untuk merencanakan sampel. Langkah pertama yaitu menetapkan tujuan dari pengujian audit. Nah, sampel auditor untuk pengujian rincian atas saldo untuk menentukan apakah saldo akun yang diaudit sudah dinyatakan secara wajar. Nah, langkah kedua yaitu menentukan adanya pengambilan sampel. Sampling audit berlaku setiap kali auditor berencana untuk mencapai kesimpulan tentang suatu populasi berdasarkan sampel. Yang ketiga, langkah selanjutnya itu menetapkan salah saji. Karena pengambilan sampel audit untuk pengujian rincian atas saldo mengukur kesalahan penyajian moneter, maka dibutuhkan untuk kesalahan penyajian yang terjadi setiap kali item sampel salah saji. Kemudian yang keempat, menetapkan populasi. Itu menetapkan item-item yang membentuk populasi rupiah yang tercatat. Auditor dapat memisahkan populasi menjadi subpopulasi sebelum menerapkan pengambilan sampel audit. Jadi dia dipisahkan menjadi subpopulasi. Lalu yang kelima, menetapkan unit pengambilan sampel. Untuk pengambilan sampel audit non-statistik dalam pengujian rincian atas saldo, unit pengambilan sampel hampir selalu merupakan item penyusun saldo akun yang tertera. Langkah ke-6 yaitu menetapkan salah saji yang diterima. Nah, salah saji yang diterima atau tolerable misstatement itu sama saja dengan materialitas kinerja untuk prosedur pengambilan sampel tertentu. Langkah selanjutnya nomor 7 yaitu menetapkan risiko yang dapat diterima atas kesalahan. Nah, risiko yang dapat diterima atas kesalahan atau ARIA adalah risiko bahwa sampel mendukung kesimpulan bahwa saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material ketika salah saji material.
Nanti untuk gambar lebih lanjutnya ada di gambar 17.1 dan gambar 17.2. Yang ke-8 yaitu mengestimasi salah saji dalam populasi. Nah, auditor biasanya membuat estimasi ini berdasarkan pengalaman sebelumnya dengan klien dan dengan nilai risiko inheren atau risiko melekat dari klien tersebut. Dengan mempertimbangkan hasil pengujian pengendalian, pengujian transaksi yang substansif, dan prosedur analitis yang telah dilaksanakan. Yang ke-9 adalah merencanakan sampel, yaitu menentukan jumlah sampel awal. Nah, saat menggunakan pengambilan sampel non-statistik, auditor menentukan ukuran sampel awal dengan mempertimbangkan faktor-faktornya yang akan dijelaskan lebih lanjut di gambar 17.3. Untuk gambar 17.1, efek arrow dan area pada pengujian substantif. Nah, dimisalkan ada dua kejadian. Yang pertama, pengendalian dianggap tidak efektif. Yang kedua, pengendalian dianggap efektif. Nah, jika pengendalian dianggap tidak efektif, maka risiko pengendaliannya itu 100%. Dan arrow atau acceptable risk of overreliance menjadi 100%. Nah, lalu tidak melakukan pengujian pengendalian dan menggunakan areanya rendah, lalu melakukan pengujian substantif secara ekstensif. Nah, jika pengendalian dianggap efektif, maka akan mengurangi risiko pengendalian tentunya. Lalu mengurangi arrow dan melakukan uji pengendalian, kemudian menggunakan area tinggi dengan asumsi hasil pengujian pengendalian memuaskan, di mana memungkinkan pengendalian risikonya tetap rendah. Lalu mengurangi pengujian substantif. Ini maksudnya jika internal control sudah baik, maka nantinya akan pengujian substantifnya juga akan dikurangi. Karena juga untuk meminimalkan cost. Lalu gambar 17.2 yaitu hubungan faktor yang mempengaruhi area, pengaruh area, dan ukuran sampel yang dibutuhkan untuk sampling audit. Nah, di sini dimisalkan ada 5 faktor yang mempengaruhi area dengan contohnya. Yang pertama, pengendalian internalnya efektif atau risiko pengendalian. Maka contohnya adalah pengendalian internal efektif, maka akan mengurangi risiko pengendalian. Pengaruhnya pada area yaitu areanya meningkat dan pengaruhnya pada ukuran sampelnya menurun. Kemudian, kemungkinan salah saji yaitu risiko inheren. Salah saji dianggap tidak mungkin atau tidak mungkin terjadi, risiko inherennya lebih rendah. Maka pengaruh pada areanya meningkat dan pengaruh pada ukuran sampelnya menurun. Kemudian pengujian substantif atas transaksi. Contohnya tidak ada pengecualian yang ditemukan dalam pengujian substantif atas transaksi. Pengaruh pada areanya meningkat, dan ukuran sampelnya menurun. Lalu risiko audit yang dapat diterima. Contohnya adalah kemungkinan bangkrutnya adalah kecil, meningkatkan risiko audit yang dapat diterima. Pengaruh pada areanya meningkat, dan pengaruh pada ukuran sampelnya menurun. Lalu yang terakhir, pengaruh prosedur analitis substantif. Contohnya adalah prosedur analitis substantif dilakukan tanpa indikasi kemungkinan salah saji. Maka pengaruh pada areanya meningkat dan pengaruh pada ukuran sampelnya menurun. Lanjut ke gambar 17.3, yaitu pada saat merencanakan sampel, maka tahap terakhirnya yaitu menentukan jumlah sampel awal. Nah, di gambar 17.3 terdapat faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, yang bisa mengakibatkan ukuran sampel yang menjadi kecil atau ukuran sampelnya menjadi lebih besar. Nah, yang pertama adalah faktor risiko inheren atau risiko melekat. Itu mempengaruhi risiko yang dapat diterima atas penerimaan yang salah. Nah, jika untuk sampel yang lebih kecil, maka dia risiko inherennya rendah. Sementara jika kondisi yang mengakibatkan keukuran sampel yang lebih besar, yaitu risiko inherennya tinggi. Kemudian risiko pengendalian arrow, itu mempengaruhi risiko yang dapat diterima atas penerimaan yang salah. Nah, untuk ukuran sampel yang lebih kecil, maka risiko pengendaliannya rendah. Dan untuk ukuran sampel yang lebih besar, maka risiko pengendaliannya tinggi. Itu faktor ketiga, yaitu hasil prosedur substantif lain yang terkait dengan asersi yang sama, termasuk prosedur analitis substantif dan pengujian substantif lain yang relevan, risiko yang dapat diterima dari penerimaan yang salah. Nah, untuk yang mengakibatkan ukuran sampel yang lebih kecil, maka hasil yang memuaskan dalam prosedur substantif terkait lainnya. Dan jika tidak, maka hasil yang tidak memuaskan tadi akan mengakibatkan keukuran sampel yang lebih besar. Lalu faktor keempat yaitu salah saji yang dapat ditoleransi untuk akun tertentu. Nah, jika sampelnya untuk sampel yang lebih kecil, maka salah saji yang dapat ditoleransi lebih besar. Jika salah saji yang dapat ditoleransi lebih kecil, maka ukuran sampel menjadi lebih besar.
Lalu faktor yang kelima yaitu ukuran dan frekuensi salah saji yang diharapkan mempengaruhi estimasi salah saji dalam populasi. Nah, jika salah saji yang lebih kecil atau frekuensi yang lebih rendah, maka ukuran sampelnya akan lebih kecil. Kemudian jika salah sajinya lebih besar atau frekuensinya lebih tinggi, maka ukuran sampelnya akan menjadi lebih besar. Faktor keenam yaitu jumlah nilai uang dari populasi. Jika saldo akun lebih kecil, maka akan ukuran sampelnya lebih kecil. Jika saldo akun lebih besar, maka akan mengakibatkan keukuran sampel yang lebih besar. Yang terakhir yaitu jumlah item dalam populasi. Nah, jika hampir tidak berpengaruh pada ukuran sampel kecuali populasi yang sangat kecil, maka dia akan ke ukuran sampel yang lebih kecil. Nah, jika kondisi yang mengakibatkan keukuran sampel yang lebih besar, maka hampir tidak berpengaruh pada ukuran sampel kecuali populasinya sangat kecil. Setelah merencanakan sampel, maka tahapan selanjutnya adalah memilih sampel dan melakukan prosedur audit. Nah, di sini terdapat dua tahapan. Yang tahapan ke-10 adalah memilih sampel. Untuk pengambilan sampel non-statistik, standar audit mengizinkan auditor untuk menggunakan salah satu metode pemilihan. Nah, auditor akan mengambil keputusannya setelah mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing metode, termasuk pertimbangan biaya. Ini penting nanti karena tentunya dalam audit kita harus memikirkan juga biaya agar tidak terlalu banyak cost yang dikeluarkan. Lalu setelah memilih sampel, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan prosedur audit. Auditor menetapkan prosedur audit yang tepat untuk setiap item dalam sampel untuk menentukan apakah item tersebut mengandung salah saji. Setelah merencanakan sampel, kemudian memilih sampel dan melakukan prosedur audit, tahap terakhir yaitu mengevaluasi hasil. Untuk tahap mengevaluasi hasil terbagi menjadi 3 tahap. Untuk langkah ke-12-nya, membuat generalisasi dari sampel ke populasi. Standar audit menunjukkan bahwa auditor harus melakukan generalisasi dari sampel ke populasi dengan pertama, memproyeksikan salah saji dari hasil sampel ke populasi, dan yang kedua, mempertimbangkan risiko pengambilan sampel atau ARIA. Nah, langkah pertama adalah menghitung poin estimasi yang biasanya dilakukan dengan mengasumsikan bahwa salah saji dalam populasi yang tidak diaudit sebanding dengan salah saji yang dalam sampel. Nah, setelah membuat generalisasi dari sampel ke populasi, langkah ke-13 yaitu menganalisis salah saji. Penting bagi auditor untuk mengevaluasi sifat dan penyebab setiap kesalahan penyajian yang ditemukan dalam pengujian rincian atas saldo yang ditemukan tadi. Tahap selanjutnya yaitu menentukan keterterimaan populasi. Ketika auditor menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian dalam suatu populasi mungkin lebih besar dari kesalahan penyajian yang dapat ditoleransi, setelah mempertimbangkan risiko pengambilan sampel, pada titik tersebut, auditor memiliki beberapa kemungkinan tindakan yang dibagi menjadi 6 kemungkinan tindakan. Yang pertama, tidak mengambil tindakan sampai pengujian area audit lain selesai. Kedua, melakukan tes audit yang diperluas di bidang tertentu lebih spesifik tentunya. Yang ketiga, tingkatkan ukuran sampel yang mungkinnya tadi lebih kecil menjadi lebih besar. Keempat, sesuaikan saldo. Kelima, meminta klien untuk memperbaiki populasi. Yang keenam, menolak untuk memberikan opini yang tidak dimodifikasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang monetary unit sampling. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang sampling secara non-statistik, pada monetary unit sampling ini kita akan membahas sampling secara statistik. Pengambilan sampel unit moneter atau monetary unit sampling adalah metode pengambilan sampel statistik yang paling umum untuk pengujian perincian saldo. Karena prosesnya cukup sederhana, namun hasilnya dapat dinyatakan dalam mata uang. Yang membedakan monetary unit sampling dengan pengambilan sampel non-statistik adalah sebagai berikut. Yang pertama, definisi unit sampling adalah nilai mata uang individual. Hal ini merupakan poin utama dari monetary unit sampling. Karena dengan memfokuskan kepada individual dolar sebagai sampling unit, monetary unit sampling akan menekankan pada unit fisik dengan saldo tercatat yang besar atau dalam jumlah besar. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu ukuran populasi adalah populasi nilai mata uang yang tercatat. Sebagai contoh, jumlah populasi account receivable pada tabel 17.1 buku Arens terdapat 207,295 dolar, yang mana hal jumlah tersebut merupakan jumlah populasi.
bukan 40 account receivable balance atau saldo AR. Kemudian perbedaan yang selanjutnya yaitu ukuran sampel ditentukan menggunakan formula. Jadi perhitungan monetary unit sampling ini menggunakan suatu rumus dan langkah-langkah sampling. Kemudian perbedaan yang selanjutnya yaitu pemilihan sampel dilakukan menggunakan PPS atau probabilitas banding dengan ukuran pemilihan sampel. Dan perbedaan yang terakhir yaitu auditor menggeneralisasi dari sampel ke populasi menggunakan teknik ini atau teknik monetary unit sampling. Kemudian yang selanjutnya yaitu menentukan penerimaan populasi menggunakan monetary unit sampling. Auditor membandingkan batasan kesalahan penyajian terhitung dengan salah saji yang dapat diterima. Jika batasan melebihi salah saji yang dapat diterima, populasi dianggap tidak dapat diterima. Menentukan ukuran sampel menggunakan monetary unit sampling harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Faktor yang pertama yaitu resiko yang dapat diterima dari kesalahan adalah suatu penilaian auditor tentang tingkat keyakinan yang diperlukan untuk aplikasi pengambilan sampel. Kemudian faktor yang kedua adalah populasi yang tercatat, yaitu nilai mata uang dari populasi diambil dari catatan klien. Yang ketiga, tolerable misstatement, yang umumnya sama dengan materialitas kinerja. Dan yang keempat adalah tolerable misstatement sebagai persentase dari nilai populasi, yaitu auditor menghitung kesalahan penyajian yang dapat ditoleransi sebagai persentase dari nilai populasi yang tercatat. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu perkiraan kesalahan penyajian populasi. Biasanya didasarkan pada hasil sampel untuk tahun sebelumnya. Selanjutnya, rasio populasi yang diperkirakan salah saji terhadap tolerable misstatement. Auditor menghitung rasio dari estimasi salah saji terhadap salah saji yang dapat diterima. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu faktor keyakinan. Auditor menggunakan tabel pada slide selanjutnya untuk menentukan faktor kepercayaan yang tepat berdasarkan pertimbangan auditor atas risiko yang dapat diterima dari kesalahan dan rasio kesalahan penyajian yang diharapkan dengan salah saji yang dapat diterima. Faktor selanjutnya yaitu ukuran sampel. Ukuran sampel yang sesuai kemudian dihitung sebagai faktor kepercayaan dibagi dengan salah saji yang dapat diterima sebagai persentase dari nilai populasi. Dan faktor yang terakhir yaitu interval sampling, yaitu jumlah populasi yang tercatat dibagi dengan ukuran sampel. Kemudian pada slide selanjutnya akan ditunjukkan tabel faktor keyakinan untuk desain ukuran sampel unit moneter. Pada bagian rasio perkiraan tolerable misstatement, angka ini didapatkan melalui perkiraan misstatement dibagi dengan tolerable misstatement. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah cara untuk menghitung ukuran sampel di monetary unit sampling. Langkah untuk menghitung ukuran sampel yang pertama yaitu menentukan area atau acceptable risk of incorrect acceptance. Sebagai contoh, area pada contoh kali ini akan ditentukan sebesar 10%. Hal ini dari mana? Yaitu ditentukan dengan memperhitungkan faktor pada tabel 17.2, yaitu rumus untuk menentukan sample size. Kemudian nilai populasi yang tercatat sejumlah 5 juta sebagai contoh, dan tolerable misstatement-nya sebesar $150.000. Kemudian kita akan mendapatkan tolerable misstatement sebagai persentase nilai populasi sebesar 3%, yaitu dari tolerable misstatement dibagi dengan nilai populasi yang tercatat 150.000 dibagi dengan 5 juta sehingga menghasilkan 3% dalam hitungan persentase. Kemudian yang kelima, perkiraan salah saji populasi. Berdasarkan hasil tahun sebelumnya diketahui perkiraan salah saji populasi sebesar $15.000.
Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan rasio atas perkiraan salah saji populasi untuk tolerable misstatement. Dan didapatkan rasio perkiraan tolerable misstatement sebesar 0,10. Hal ini dari $15.000 dibagi dengan $150.000. Kemudian yang ketujuh yaitu faktor keyakinan. Nah, setelah kita mendapatkan rasio perkiraan tolerable misstatement yaitu sebesar 0,10 dan risiko atas penerimaan yang salah atau ARIA tadi itu ditentukan sebesar 10%, maka berdasarkan tabel 17.5 dapat kita lihat nilai dari faktor keyakinan yaitu sebesar 2,77. Kemudian langkah selanjutnya untuk menghitung ukuran sampel yaitu dengan membagi antara faktor keyakinan dengan tolerable misstatement sebagai persentase nilai populasi, yaitu 2,77 dibagi dengan 0,03 atau 3%, sehingga didapatkan nilai 93. Langkah yang terakhir yaitu menghitung sampling interval, yaitu dengan cara membagi jumlah total populasi yang tercatat dibagi dengan ukuran sampel, yaitu 5 juta dibagi dengan 93, yaitu hasilnya $53,763. Inilah hitungan atau jumlah sampling. Kemudian generalisasi dari sampel ke populasi ketika tidak ada kesalahan penyajian yang ditemukan menggunakan metode monetary unit sampling. Jika seluruh sampel diaudit dan tidak ada kesalahan penyajian yang ditemukan dalam sampel, auditor dapat menyimpulkan tanpa membuat perhitungan tambahan bahwa jumlah populasi yang tercatat tidak overstate lebih dari tolerable misstatement pada risiko tertentu berupa penerimaan yang salah. Batas atas jika tidak ditemukan salah saji adalah faktor keyakinan untuk tidak ada salah saji dikalikan dengan panjang interval pengambilan sampel. Batas atas ketika tidak ada kesalahan penyajian yang ditemukan juga disebut sebagai basic precision dan menunjukkan batas minimum untuk risiko pengambilan sampel yang melekat dalam sampel. Kemudian pada slide selanjutnya akan ditunjukkan tabel 17.7 yang menunjukkan faktor kepercayaan untuk evaluasi sampel monetary unit. Selanjutnya generalisasi dari sampel ke populasi ketika kesalahan penyajian ditemukan menggunakan metode MUS. Menghitung persentase asumsi salah saji atau tainting. Ketika salah saji ditemukan, auditor menghitung proyeksi salah saji dan penyisihan untuk risiko pengambilan sampel. Yang kedua, salah saji project sample. Salah saji yang diproyeksikan adalah persentase salah saji dikali interval pengambilan sampel, karena persentase salah saji adalah untuk seluruh interval pengambilan sampel. Kemudian yang ketiga, menghitung penyisihan untuk risiko pengambilan sampel. Salah saji yang diproyeksikan ditingkatkan dengan penyisihan untuk risiko pengambilan sampel yang dihitung sebagai basic precision ditambah penyisihan tambahan untuk risiko pengambilan sampel untuk setiap kesalahan penyajian yang ditemukan dalam unit pengambilan sampel yang lebih kecil dari interval pengambilan sampel. Kemudian hubungan model risiko audit dengan ukuran sampel untuk monetary unit sampling. Auditor perlu memahami hubungan 3 faktor independen dalam model risiko audit, ditambah prosedur analitis substantif dan pengujian substantif atas transaksi dengan ukuran sampel untuk pengujian rincian saldo. Selanjutnya penggunaan audit monetary unit sampling atau MUS. MUS menarik bagi auditor untuk setidaknya karena 4 alasan sebagaimana berikut. Yang pertama, MUS secara otomatis meningkatkan kemungkinan pemilihan item bernilai tinggi dari populasi yang diaudit. Kemudian yang kedua, MUS seringkali mengurangi biaya pelaksanaan pengujian audit karena beberapa item sampel diuji sekaligus. Yang ketiga, MUS mudah diaplikasikan. Sampel unit moneter dapat dievaluasi dengan penerapan tabel sederhana. Dan yang keempat atau yang terakhir, MUS memberikan kesimpulan statistik daripada non-statistik, sehingga memberikan keputusan yang lebih baik dan lebih dapat dipertahankan.
Penggunaan audit monetary sampling juga memiliki kelemahan. Adapun dua kelemahan utama dari MUS adalah sebagai berikut. Yang pertama, batas salah saji total yang dihasilkan ketika salah saji ditemukan mungkin terlalu tinggi untuk berguna bagi auditor. Untuk mengatasi masalah ini, sampel yang lebih besar mungkin dapat diaplikasikan. Kemudian yang kedua, mungkin sulit untuk memilih sampel PPS dari populasi besar tanpa bantuan komputer. Sehingga apabila dilaksanakan secara manual akan memakan waktu yang cukup lama. Atau tidak memungkinkan sama sekali. Karena alasan-alasan tersebut, auditor biasanya menggunakan MUS ketika tidak terdapat kesalahan penyajian atau hanya terdapat beberapa kesalahan penyajian saja. Kemudian hasil yang diinginkan dan data populasi dapat diakses dalam format elektronik. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai pokok bahasan keempat, yaitu variable sampling. Variable sampling seperti MUS, pengambilan sampel variabel adalah metode pengambilan sampel statistik yang digunakan oleh auditor. Pengambilan sampel variabel dan pengambilan sampel non-statistik untuk pengujian rincian saldo memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengukur kesalahan penyajian dalam saldo akun. Seperti pada pengambilan sampel non-statistik, ketika auditor menentukan bahwa jumlah salah saji melebihi jumlah yang dapat diterima, mereka menolak populasi dan mengambil tindakan tambahan. Penggunaan metode variabel memiliki banyak kesamaan dengan pengambilan sampel non-statistik. Semua langkah yang didiskusikan untuk pengambilan sampel non-statistik harus dilakukan untuk metode variabel dan sebagian besar identik. Untuk memahami mengapa dan bagaimana auditor menggunakan metode pengambilan sampel variabel dalam audit, maka penting untuk memahami distribusi sampel, di mana gunanya untuk memahami distribusi pengambilan sampel dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesimpulan statistik auditor. Distribusi sampling dilakukan karena auditor terkadang tidak mengetahui rata-rata salah saji dalam populasi, distribusi jumlah salah saji, atau nilai yang diaudit. Kemudian, karakteristik populasi ini harus diestimasi dari sampel yang tentunya menjadi tujuan dari pengujian audit. Untuk menghitung distribusi sampling, diasumsikan bahwa auditor sebagai percobaan mengambil ribuan sampel berulang dengan ukuran yang sama dari populasi data akuntansi yang memiliki nilai rata-rata X. Untuk setiap sampel, auditor menghitung nilai rata-rata item pada sampel dengan cara rumus yang telah disediakan, di mana X itu merupakan nilai rata-rata item sampel, kemudian sigma X adalah nilai masing-masing item sampel, dan N adalah ukuran sampel. Setelah menghitung X untuk setiap sampel, auditor memplotkannya ke dalam distribusi frekuensi. Selama ukuran sampel mencukupi, distribusi frekuensi min sampel akan tampak seperti yang ditunjukkan pada gambar 17.3. Distribusi sampel berarti seperti ini normal dan memiliki semua karakteristik kurva normal, yaitu kurva simetris, min sampel termasuk dalam bagian yang diketahui dari distribusi sampling di sekitar rata-rata atau min dari min tersebut. Selanjutnya, min dari min sampel atau titik tengah distribusi sampling sama dengan min populasi tersebut, dan deviasi standar dari distribusi sampling sama dengan SD per akar dari N, di mana SD adalah deviasi standar populasi dan N adalah ukuran sampel. Dengan informasi yang tersedia, auditor dapat membuat tabulasi distribusi sampling. Selanjutnya, ada 3 hal yang membentuk hasil percobaan mengambil sampel dalam jumlah besar dari populasi yang diketahui. Yang pertama adalah nilai min dari semua min sampel sama dengan min populasi. Bentuk distribusi frekuensi min sampel adalah berdistribusi normal.
selama ukuran sampel cukup besar, terlepas dari sebaran populasinya, dapat diilustrasikan pada gambar 17.4. Dan yang ketiga adalah persentase rata-rata sampel antara dua nilai distribusi sampling dapat diukur. Selanjutnya kita akan membahas mengenai inferensi statistik. Ketika sampel diambil dari suatu populasi dalam situasi audit yang sebenarnya, auditor tidak mengetahui karakteristik populasi dan biasanya hanya satu sampel yang diambil dari populasi. Tetapi, pengetahuan tentang distribusi sampling memungkinkan auditor untuk membuat kesimpulan statistik atau yang disebut dengan inferensi statistik tentang populasi. Auditor dapat menyatakan kesimpulan yang diambil dari interval kepercayaan menggunakan inferensi statistik dengan cara yang berbeda. Namun demikian, mereka harus berhati-hati untuk menghindari kesimpulan yang salah, mengingat nilai populasi yang sebenarnya selalu tidak diketahui. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode statistik stratifikasi. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pengambilan sampel dengan metode stratifikasi adalah metode pengambilan sampel di mana semua elemen dalam total populasi dibagi menjadi dua atau lebih subpopulasi. Setiap subpopulasi kemudian diuji secara independen. Perhitungan dibuat untuk setiap strata dan kemudian digabungkan menjadi satu perkiraan populasi keseluruhan untuk selang kepercayaan seluruh populasi. Hasilnya diukur secara statistik. Stratifikasi dapat diterapkan pada perbedaan rasio dan estimasi min per unit, tetapi yang paling umum digunakan dengan estimasi min per unit. Selanjutnya mengenai risiko pengambilan sampel. Selain risiko yang dapat diterima atas kesalahan penerimaan atau ARIA, auditor menggunakan risiko yang dapat diterima dari penolakan yang salah atau ARIR untuk variabel sampling. Ilustrasi ada pada 17.12 dan 17.13. ARIA, Acceptable Risk of Incorrect Acceptance, atau risiko yang dapat diterima atas kesalahan penerimaan, adalah risiko statistik yang diterima auditor bahwa populasi secara material telah salah saji. ARIA merupakan hal serius bagi auditor karena memiliki dampak hukum atas pengambilan keputusan terhadap kewajaran penyajian suatu akun ketika akun tersebut salah saji secara material. ARIR, Acceptable Risk of Incorrect Rejection, atau risiko yang dapat diterima dari penolakan yang salah, adalah risiko statistik yang muncul akibat auditor menyimpulkan bahwa populasi secara material telah salah saji, padahal tidak. ARIR mempengaruhi tindakan auditor hanya jika mereka menyimpulkan bahwa suatu populasi tidak disajikan secara wajar. Mereka biasanya akan menambah jumlah sampel atau melakukan pengujian lain. Selanjutnya, tabel 17.12 tentang koefisien keyakinan untuk tingkat keyakinan ARIA dan ARIR. Pada tabel disajikan angka tingkat kepercayaan, kemudian prosentase ARIA, prosentase ARIR, dan koefisien tingkat kepercayaan. Kemudian tabel 17.13 ARIA dan ARIR menyajikan bagaimana hubungan keputusan aktual audit dengan keadaan sebenarnya dari populasi antara salah saji material atau salah saji tidak material. Pada penjelasan selanjutnya adalah difference estimation dalam TDB atau perbedaan estimasi dalam pengujian perincian atas saldo. Pada penjelasan kali ini, kami menggunakan contoh soal dengan mengilustrasikan penggunaan perbedaan estimasi dalam audit piutang usaha Hart Lumber Company. Piutang terdiri dari 4.000 akun yang terdaftar pada neraca saldo dengan nilai yang tercatat $600.000 Amerika
dengan salah saji yang dapat ditoleransi dengan ditetapkan sebesar $21.000 Amerika. Untuk mengerjakan soal tersebut, maka mengikuti beberapa tahapan dan langkah-langkah yang akan disampaikan berikut ini. Pada tahap pertama adalah merencanakan sampel dan menghitung ukuran sampel menggunakan estimasi perbedaan. Dengan langkah yang pertama yaitu menentukan resiko yang dapat diterima atau ARIA dan ARIR. Resiko yang dapat diterima atas kesalahan penerimaan atau ARIA adalah resiko menerima piutang yang sudah benar jika sebenarnya salah saji lebih dari $21.000 Amerika. ARIA dipengaruhi oleh resiko audit yang dapat diterima atau AAR, hasil pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis substantif, dan signifikansi relatif piutang usaha dalam laporan keuangan. Untuk audit hard lumber, asumsikan ARIA sebesar 10%. Resiko yang dapat diterima dari penolakan yang salah atau ARIR merupakan resiko penolakan piutang sebagai tidak benar jika tidak benar-benar salah saji dalam jumlah material. ARIR dipengaruhi oleh biaya tambahan pengambilan sampel ulang. Karena cukup mahal untuk mengkonfirmasi piutang untuk kedua kalinya, maka asumsikan ARIR sebesar 25%. Langkah kedua dari tahap perencanaan sampel dan penghitungan ukuran sampel adalah memperkirakan salah saji dalam populasi. Untuk sublangkah yang pertama adalah estimasikan perkiraan poin yang diharapkan. Auditor memerlukan perkiraan sebelumnya dari perkiraan titik populasi untuk perkiraan perbedaan. Sama seperti mereka membutuhkan perkiraan tingkat pengecualian populasi untuk pengambilan sampel atribut. Perkiraan sebelumnya adalah overstatement sebesar $1.500 untuk Hard Lumber Company berdasarkan tes audit tahun sebelumnya. Dan untuk sublangkah yang kedua adalah membuat perkiraan deviasi standar populasi lanjutan, variabilitas populasi. Untuk menentukan ukuran sampel awal, auditor memerlukan estimasi awal dari variasi salah saji dalam populasi yang diukur dengan deviasi standar populasi. Perhitungan deviasi standar akan dijelaskan nanti ketika hasil audit dievaluasi. Untuk kasus Hard Lumber Company ini diperkirakan $20 berdasarkan tes audit tahun sebelumnya. Pada langkah ketiga, di tahap perencanaan sampel dan penghitungan ukuran sampel menggunakan estimasi perbedaan adalah menghitung ukuran sampel awal menggunakan rumus yang ditampilkan di layar berikut ini. Kemudian, angka-angka yang sudah diestimasikan atau diperkirakan di slide-slide sebelumnya dimasukkan dalam rumus yang tercantum hingga menemukan hasil akhir untuk N kecil atau ukuran sampel awal Hard Lumber Company yaitu sebesar 100. Memasuki tahap evaluasi hasil yaitu generalisasi dari sampel ke populasi. Adapun beberapa sublangkah dari tahapan ini seperti auditor memilih sampel, melakukan pengujian, dan mengidentifikasi kesalahan penyajian sampel. Untuk penjelasan sublangkah yang pertama adalah 1. Mengambil sampel acak atas ukuran N. N merupakan ukuran sampel. Dari ilustrasi untuk hard lumber, 100 piutang dipilih secara acak dari neraca saldo yang berisi 4.000 akun. Sublangkah kedua, menentukan nilai dari salah saji masing-masing dalam sampel. Untuk ilustrasi pada hard lumber, yaitu 75 akun dikonfirmasi oleh pelanggan dan
25 akun diverifikasi dengan prosedur alternatif. Setelah merekonsiliasi perbedaan waktu dan kesalahan pelanggan, 12 item berikut ditentukan sebagai kesalahan klien atau understatement yang dinyatakan dalam dolar. Dan setelah dijumlahkan dari ke-12 item tersebut, maka diperoleh hasil sebesar 226,48 US dollar. Untuk sub langkah yang ketiga, yaitu menghitung estimasi poin dari total salah saji. Estimasi poin adalah ekstrapolasi langsung dari salah saji dalam sampel ke salah saji dalam populasi, dan sudah ditentukan dalam formula statistik seperti yang ditampilkan di layar. Untuk ilustrasi pada Hart Lumber Company, dimasukkan angka-angka sesuai dengan rumus yang telah tersaji. Untuk sub langkah yang keempat, yaitu menghitung deviasi standar populasi dari salah saji dari sampel. Adapun rumus standar deviasi sesuai yang telah disajikan atau ditampilkan pada layar. Setelah dimasukkan angka-angka yang sesuai untuk penghitungan standar deviasi ini, pada kasus Hart Lumber Company diperoleh standar deviasi sebesar 21,2 US dollar. Untuk sub langkah yang kelima, yaitu menghitung interval presisi untuk taksiran kesalahan penyajian total populasi pada tingkat keyakinan yang diinginkan, dengan formula statistik sesuai yang ditampilkan di layar. Pada perhitungan interval presisi ini disimbolkan dengan huruf CPI. Dan setelah dimasukkan angka-angka untuk ilustrasi pada Hart Lumber, diperoleh CPI sebesar 10.800 US dollar. Untuk sub langkah ke-6, menghitung batasan keyakinan pada CL yang diinginkan. Pada tahap ini, auditor menghitung batasan keyakinan yang menentukan interval keyakinan dengan menggabungkan estimasi titik dari pernyataan salah total dan interval presisi yang dihitung pada tingkat keyakinan yang diinginkan, atau estimasi titik plus minus interval presisi yang dihitung, dengan formula statistik sesuai yang ditampilkan di layar. Terbagi menjadi dua, UCL yaitu batas keyakinan atas yang dihitung, sedangkan LCL merupakan batas keyakinan bawah yang dihitung. Kesimpulan dari kasus tersebut, batas keyakinan atas dan bawah untuk Hart Lumber adalah negatif 1.760 US dollar dan 19.840 US dollar. Ada resiko statistik 10% bahwa populasinya understatement lebih dari 1.760 US dollar dan resiko yang sama overstatement lebih dari 19.840 US dollar. Namun perlu diingat bahwa area 10% setara dengan tingkat kepercayaan 80%. Karena batas keyakinan kurang dari salah saji yang dapat ditoleransi, maka auditor menyimpulkan bahwa populasi tidak salah saji secara material.